Fikra. Oke, kita mulai saja. Suara kedengaran kan? Kedengaran, Dok? Oke, screen-nya udah kelihatan. Terus kelihatan, Dok. Oke, baik. Rekan-rekan residen, eh, pagi ini saya sharing sedikit tentang kasus penyakit yang kita pilih kemarin itu tentang Hirschsprung disease. Mungkin untuk kasus ini juga dari segi jumlah pasien di bedah anak mungkin cukup sering ditemui. Jadi semoga nanti setelah saya paparkan di sini mungkin ada membawa perubahan dalam penanganan pasien ini ke arah yang lebih baik. Oke, saya mulai dulu. Yang pertama, kita kenali dulu untuk Hirschsprung disease itu. Yang pertama itu merupakan suatu kelainan kongenital. Berarti dia kelainan bawaan. Kelainan bawaan berarti itu ada gangguan atau terganggunya proses pembentukan janin atau bayi itu pada masa embriologi, di mana tidak terbentuknya komponen nervous system, terutama yang intrinsik, atau kita kenal dengan istilah ganglion. Spesifik pada Hirschsprung itu pada mesenteric dan submucosal plexus. Dan itu berawal dari bagian distal intestinal. Di mana kita tahu bagian terujung dari intestinal itu adalah rektum. Batasnya adalah linea dentata. Di depan itu udah masuk ke area anal kanal. Karena ganglion tadi itu berfungsi untuk memunculkan atau berfungsi untuk memicu peristaltik normal, pada Hirschsprung ini akan terjadi gangguan obstruksi pada intestinal, sesuai dengan level setinggi apa dia tidak ada ganglion. Dan biasanya pada beberapa kasus, itu hanya melibatkan bagian rektosigmoid pada bagian distal. Tapi di sini ada angkanya yang cukup sedikit, 5-10%. Itu kadang ada juga yang melibatkan hampir seluruh kolon, bahkan sampai ke usus halus tidak memiliki gangguan. Kemudian, nah ini agak boring dikit, tapi mau nggak mau saya harus singgung supaya kenal ya. Ini sejarahnya dulu pertama kali ditemukan kasus ini oleh Frederick Roche. Kemudian, pada saat itu belum dikenal sebagai suatu penyakit syaraf yang ganglion, karena waktu itu hanya terkenal sebagai penyakit megakolon yang disebabkan karena enterokolitis atau dikira malnutrisi, akhirnya anak-anak tersebut yang menderita meninggal. Cuma pada tahun 87, itu Harold Hirschsprung menemukan dia seorang patologis dan baru dia menyadari bahwa memang kelainan ini kelainan bawaan yang memang tidak ada ganglion ternyata pada ususnya. Akhirnya diambil dari nama belakang si penemunya ini, disebut juga dengan Hirschsprung disease. Nah ini saya kasih contoh gambar di mana sebenarnya pada masa embriologi itu pertumbuhan saraf itu berasal dari kranial ke arah kaudal. Bisa dilihat seperti pada gambar sebentar. Ini gambar embriologi manusia ya. Pada gambar pertama, bagian birunya masih di bagian kranial. Walaupun hanya sekitar bundar ini, anggaplah ini kepalanya. Semakin lama memanjang ke bawah, akhirnya sampai ke sakrum. Digambarkan seperti pada intestinal, awalnya pada esofagus, kemudian ke gaster, akhirnya ke midgut, sampai ke hindgut. Seandainya pada proses ini ada ares atau terhenti di suatu segmen, itu otomatis ke bagian distalnya enggak. Jadi, kalau memang prosesnya terganggu pada saat embriologi ini, dan memang itu Hirschsprung disease, jadi nggak ada istilah nanti Hirschsprung di bagian sigmoidnya ada ganglion, tapi di bagian transversumnya ternyata tidak ada. Itu bukan Hirschsprung. Atau misalnya di descendant ada ganglion, ternyata di ascendannya tidak ada. Itu juga nggak masuk akal.
Karena kalau memang sepertinya misalnya di transversum sudah tidak ada ganglion, kalau mengikuti proses embriologi ini, berarti ke arah descendant sampai ke rektosigmoid juga tidak punya ganglion. Karena dia terhenti di level mana, ke bagian distalnya juga tidak akan memiliki ganglion. Nah, penyebabnya sebenarnya ini sifatnya genetik, di mana yang mungkin paling eksis atau yang paling sering kita dengar itu red gen atau proto-oncogen. Mungkin dari penelitian-penelitian beberapa sebelumnya juga mungkin pernah dengar gen red untuk hispro. Tapi ini yang saya garis bawahi, masih remain unclear dari mutasi ini. Jadi yang bla 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 di bawah ini sengaja saya kecilin. Karena kalau dibahas satu persatu endotelin 3, SOC 10, mungkin kita nggak akan sampai ke sana kali ya. Mungkin nanti kalau kalian mau ambil S3 mendalami ini nggak apa-apa. Tapi yang penting karena kita tahu ada beberapa blueprint dari gen kita yang menyebabkan proses embriologi tadi saat pembentukan neural tube pada intestinal itu ares di level tertentu. Kemudian ada juga beberapa kelainan penyerta pada hisprung ini. Karena dia sifatnya genetik, tentu sangat mungkin dia tidak datang sendirian. Dan biasanya datang berbentuk sindrom. Ini saya list ada beberapa sindrom tersering yang disertai dengan hisprung disease. Secara simpel itu biasanya ada congenital heart disease, bisa disertai malrotasi, bisa disertai juga dengan gangguan dari urinary tract, bahkan sampai ke gangguan efek central nervous system. Oke, untuk hisprung dari sejarah, definisi, penyebab, etiologi, kita udah bahas. Sekarang bagaimana cara kita menegakkan ini hisprung, ini bukan. Hmm. Untuk munculan klinisnya, biasanya datang pada kasus itu di neonatus, karena dia konggenital kan. Biasanya munculnya pada keluhan neonatus. Jadi muncul dengan keluhan neonatal obstruction, perut kembung, muntah, tidak BAB, dan gangguan BAB juga atau istilahnya chronic constipation yang akhirnya berlanjut ke enterokolitis. Dan jangan lupa menilai gangguan-gangguan lainnya penyerta seperti yang ada di tabel tadi. Nah, kasus obstruksi pada neonatus ini mungkin lebih dari setengah pada kasus obstruksi neonatus ini itu mungkin penyebabnya hisprung. Jadi nggak salah kadang beberapa kita dokter IGD atau yang menjaga emergensi pasien neonatus datang dengan perut kembung, apalagi kembungnya cukup hebat. Berarti itu kan obstruksinya kemungkinan terletak udah di usus bagian-bagian distal. Nggak apa-apa curiga hisprung. Karena memang di sini pada neonatal period dengan abdominal distension, ada muntah hijau dan feeding intolerance, kemungkinan itu adalah hisprung disease. Tapi ada beberapa gejala khasnya yang memisahkan dia dari atresia atau obstruksi intestinal lainnya. Dia ada mekonium yang keluar namun setelah melewati 24 jam pertama. Dan ini ada hampir di 90% kasus hisprung disease. Berarti statementnya ada hisprung disease yang mekoniumnya keluar di 24 jam pertama, ada. Namun 90% itu biasanya lewat dari 24 jam. Dan seringkali datang ke IGD atau ke emergensi sudah dalam keadaan perforasi. Kemudian untuk penunjangnya biasanya hanya dengan foto polos, itu kita sudah bisa menilai bahwa ini suatu obstruksi intestinal letak rendah. Kemudian bisa kita DD atau differential diagnosis dengan atresia intestinal, kemudian ada DD lainnya meconium ileus, ada meconium plug, bahkan ada keadaan-keadaan lain seperti imaturitas atau bayi prematur juga bisa muncul keluhan-keluhan seperti hisprung ini. Nah, untuk masa melewati usia 1 bulan atau udah masuk ke childhood, biasanya itu muncul dengan
kronik konstipasi. Jadi pola BAB-nya itu tidak teratur. Dan itu hampir ada di setiap anak-anak dengan short segment. Karena kalau misalnya dia sudah long segment, biasanya dia jarang survive sampai ke childhood ini atau sampai ke adulthood. Biasanya di neonatus, kalau udah nggak cepat-cepat ditangani, biasanya dia udah duluan gitu. Karena obstruksinya jadi hebat ketika segmen hisprungnya cukup panjang. Mekoniumnya bisa nggak keluar sama sekali. Sama kayak kasus atresia jadi. Kemudian neglected hisprung atau hisprung yang tidak langsung ditangani, ini biasanya berujung ke enterokolitis. Dan etiologinya juga banyak. Tapi teori yang kita percaya di sini itu merupakan stasis dari BAB karena obstruksi yang lama. Biasanya itu disebabkan dari Clostridium difficile sama rotavirus. Kemudian associated tadi kita udah bahas, ada malrotasi, genitourinary, dan congenital heart disease. Bahkan ada sampai ke kelainan anggota gerak. Kemudian penunjang selain foto polos untuk pendukung, kalau misalnya kita mencurigai hisprung, kita bisa juga gunakan kontras enema atau barium enema. Nah, pada pemeriksaan ini cukup khas yang bisa kita temukan, di mana pada bagian kontras dari usus bagian distal, kita sudah bisa membagi atau memisahkan, oh ini bagian zona spastiknya, ini bagian zona transisional, dan satu lagi dilated zone atau zona dilatasi. Ini bisa dibagi yang pertama pada gambar fluoroskopi di gambar A, bagian yang sempit ini kita sebut dengan zona spastik. Ini bagian yang tidak ada ganglion. Karena ganglion fungsinya sebenarnya membantu relaksasi pada menterik dan submukosal. Ketika misalnya dia tidak ada ganglion, otomatis ototnya akan kontraksi terus-menerus sehingga dia jadi spasme. Spasme artinya lumennya terlalu sempit bahkan bisa sampai menutup. Nah, ini yang membuat dia tidak dapat dilalui oleh fekal material atau BAB. Dan ini juga menjawab pertanyaan kita, kenapa setiap pasien hisprung itu di rectal tissue menyemprot? Karena ketika jari masuk, bagian yang spastik ini terbuka. Jadi begitu bagian yang spasme ini terbuka, tekanan dari kolon yang dilatasi di bagian proksimal itu langsung menyembur keluar. Atau pada foto lateralnya bisa kita lihat bagian yang sempit ini yang zona spastik, kemudian yang mulai mengerucut membesar ini bagian transisional, dan bagian dengan diameter terbesar itu adalah zona dilatasi. Kemudian untuk diagnostik selanjutnya, kita sudah mencurigai hisprung dari barium enema. Sudah pasti hisprung, sebenarnya di atas 80% kita sudah bisa menegakkan diagnosanya. Namun secara definitif atau gold standard, kita tetap harus ada bukti tertulis yang menyatakan ini tidak ada ganglion. Selain ini juga meningkatkan conviction atau keyakinan kita bahwa ini memang hisprung, ini juga bisa menjadi perlindungan hukum kita nanti ketika seandainya terjadi sesuatu saat selama manajemen pasien. Dan ketika kita lakukan rektal biopsi, pada hisprung gambaran histopatologinya itu ditemukan tidak ada ganglion pada submukosal dan menteric plexus. Oke. Namun pada kasus prematur, biopsi pada rektum ini juga mungkin bisa menyebabkan bias. Kenapa? Karena bisa juga gambaran ganglion ini tidak ditemukan bukan karena dia hisprung, tapi karena imaturitas. Jadi prosesnya juga terjadi ares. Jadi kita membedakannya apakah semua pasien bayi baru lahir kita curigai hisprung? Belum tentu juga. Biasanya kalau yang kita curigai hisprung adalah bayi yang well-born baby dengan berat badan cukup, cukup bulan, tidak ada keluhan lain, tidak ada RDS, tapi ada keluhan obstruksi. Dan mekoniumnya keluar 24 jam pertama. Tapi bayi lahir 28 minggu, berat sebesar botol aqua, 1.600. Terus nggak BAB hari pertama, curigai hisprung. Kayaknya kita lebih berpikir itu siapa tahu dia hypoxik karena fetal distress. Siapa tahu memang ususnya yang masih imatur. Siapa tahu dia memang ada kelainan lain yang menyebabkan
peristaltiknya yang memang belum muncul, tapi bukan karena suatu kelainan genetik yang kita kenal sebagai Hirschsprung disease ini. Jadi lebih spesifiknya saya tegaskan, yang lebih cenderung kita curigai Hirschsprung adalah well-born baby dengan keluhan obstruksi intestinal. Kemudian tindakannya, kita mulai dari pre-op dulu, tetap dekompresi, antibiotik, dekompresinya pakai NGT atau pada bayi itu orogastric tube atau OGT. Dan terutama untuk pasien-pasien yang enterokolitis, sebelum kita lakukan pembedahan, biasanya harus di rektal irigasi dulu. Karena pasien yang enterokolitis ini ususnya lengket, rapuh, memisahkan mukosa dengan serosanya juga cukup sulit, bleedingnya banyak. Jadi mungkin selain rektal irigasi, kalau enterokolitis juga tidak teratasi, mungkin kita bisa lakukan stoma dulu untuk mengistirahatkan usus distalnya sebelum kita terapi definitif. Nah, untuk terapi definitifnya apa yang kita pakai untuk Hirschsprung ini? Itu dikenal dengan pull-through prosedur. Pull menarik, through itu menembus. Berarti kita membawa dan memindahkan melalui suatu saluran atau trek, di mana goal dari operasi ini adalah kita membawa bagian yang sudah ada ganglion ke linea dentata dan mengeluarkan atau membuang bagian usus yang tidak ada ganglionnya. Dan jangan lupa untuk berhati-hati karena di bagian linea dentata itu banyak sekali sphincter yang akan berfungsi sebagai fungsi continence untuk PAB. Jadi usahakan sebisa mungkin untuk preserve dari fungsi sphincternya. Ada 3 tipe teknik yang kita pakai sampai hari ini dan sampai hari ini juga belum berubah. Itu ada yang pertama Soave, yang kedua adalah Swensen, yang ketiga adalah Duhamel. Mungkin yang sudah pernah stase di bedah anak, sudah pernah melihat Duhamel, mungkin sudah pernah melihat Soave. Swensen mungkin kita cukup jarang, kecuali ini kita pakai untuk yang pull-through yang udah komplikasi biasanya. Saya bahas dulu dari Soave. Kita lihat di gambar yang A ini. Perbedaannya dari rektum normal, di sini ada 3 lapis. Otot luar, otot tengah, otot paling dalam, baru mukosa. Kenapa bisa sebanyak ini lapisan ototnya? Karena teknik Soave ini adalah kita membuang hanya mukosanya saja pada bagian yang Hirschsprung. Kemudian usus yang normal, kita tarik melalui terowongan yang mukosanya sudah kita buang. Lalu dianastomosis di atas linea dentata. Untuk yang B, ini Swensen. Ini prinsipnya sama dengan low anterior resection. Prinsipnya end-to-end anastomosis. Kita buang yang Hirschsprungnya, kita bawa yang bagian sudah ada ganglionnya, anastomosis end-to-end. Sementara untuk yang terakhir, Duhamel, ini adalah end-to-side anastomosis. Bagian yang Hirschsprungnya yang di atas pelvic floor itu kita buang dan ditutup di atas ini. Kemudian usus yang sudah ada ganglionnya kita pull through bawa ke bagian posterior, kita anastomosis di belakang. Kemudian bagian yang menjadi septum kita buka dengan stapler. Sebenarnya 3 tipe ini yang biasanya masih dikembangkan sampai sekarang, apakah itu melalui abdomen atau hanya transanal, tapi prinsipnya tidak akan lepas dari 3 teknik ini. Apakah itu dengan mukosektomi dan endorektal, atau kita kenal dengan Soave, end-to-end anastomosis itu kita kenal dengan Swensen, end-to-side anastomosis itu kita kenal dengan Duhamel. Untuk Swensen prosedur ini pada awalnya dilakukan secara laparotomi, dibuang, pelvic floor-nya dibolong, dikeluarkan mulai dari sigmoid distal sampai ke rektumnya, yang disisakan hanya anal kanal dan linea dentata. Kemudian dilakukan anastomosis secara end-to-end dengan perineal approach. Untuk Soave, tadi saya sudah jelaskan ini dengan mukosektomi dengan meninggalkan cuff atau muscle cuff. Jadi sisa bagian
muskular dan serosanya ditinggalkan, bagian muskular dan serosa ditinggalkan, bagian mukosanya dibuang. Dan dalam terowongan mukosa dan serosa tadi, usus yang sudah ada ganglionnya kita lewatkan ke dalam terowongan itu. Kemudian duhamel itu bagian side dari pouch yang kita sisakan. Dan fungsinya ini bisa sebagai reservoir. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Ada yang disisakan bagian hisprungnya sebagai reservoir, ada yang hisprungnya dibuang semua, kita anastomosis end to end, ada yang bagian mukosanya saja kita buang. Dan untuk masing-masingnya sebenarnya sampai hari ini tidak ada yang diunggulkan, tidak ada yang dikurangkan. Kenapa? Kayak misalnya kan mukosanya dibuang, masih sisa tuh bang usus hisprungnya. Bukannya lebih bagus Swenson yang bersih, benar-benar kita buang total. Ya, setuju kalau sampai sana. Tapi untuk membuang semua usus yang berada di pelvic floor, itu resiko kita mencederai nervus, mencederai uretra juga tinggi. Sementara kalau kita hanya membuang mukosanya, cedera ke organ sekitar lebih dapat diatasi. Ada yang satu anatomis tapi berbahaya. Ada yang satu lagi tidak terlalu anatomis tapi aman. Jadi masing-masing di sini tuh operator dependent. Jadi mana yang kita lebih nyaman aja sebenarnya kerjakan. Karena semua masing-masing tekniknya ada keunggulan, ada kelemahan. Kemudian dikembangkan juga menjadi transanal endorectal pull through. Itu dengan dasar dari Swavo tadi. Dari transanal melalui anus saja tanpa laparotomi, kita mukosektomi, buang semua mukosanya sampai pelvic floor, tarik usus yang ada hisprungnya sampai ke bagian yang normal, kita anastomosis melalui anus. Jadi ini bisa dilakukan tindakan hanya untuk hisprung yang short segment dan operasinya juga scarless atau tidak ada luka operasi sama sekali. Tadi udah disinggung sedikit kapan di pull through, kapan boleh transanal atau primary pull through, kapan yang harus dikolostomi. Semua hisprung harus dikolostomi. Kalau dulu iya, kalau sekarang sejak teknik operasinya berkembang menjadi one step atau primary pull through, mungkin kita pisahkan kasus mana yang harus di stoma. Di sini saya merahkan keadaan-keadaan penting pada hisprung yang wajib kita stoma. Itu yang pertama ada enterokolitis. Kemudian apabila hisprungnya datang sudah dengan perforasi. Kemudian pasien yang malnutrisi yang perlu perbaikan gizi dulu. Karena kalau pasien dengan malnutrisi kita sambung bocor. Karena mungkin albumin, protein, bahan bangunannya kurang semua untuk menyokong anastomosis kita. Yang terakhir, apabila kolonnya sudah terlalu dilatasi. Batasannya apa terlalu dilatasi? Sebenarnya ini subjektif, tapi saya pernah menemukan literatur bahwa batasannya bandingkan dengan bagian usus yang udara yang normal. Apabila ukuran dari diameter kolon yang zona dilatasi itu lebih dari 2-3 kali lipat diameternya dibanding usus yang normal, itu kita sudah bisa bilang yang dilatasi masif. Jadi sudah merupakan indikasi dari kolostomi. Kemudian ada juga kita pisahkan sendiri untuk long segment hisprung. Di sini long segment itu sendiri transitional zone-nya bahkan sampai dilated zone-nya atau zona dilatasi itu sudah melewati pertengahan dari kolon transversum. Bahkan ada yang sampai ke cecum dan distal ileum. Itu kita kenal dengan TCA atau total colonic ganglionosis. Memang cukup langka kasusnya yang sampai ke usus halus, tapi pernah ditemukan. Kurang lebih kalau kita barium, gambarannya seperti ini. Zona spastik satu kolon-kolonnya. Dan baru membesar atau zona transisional ditemukan itu di cecum atau ke atas. Khas gambarannya dikenal dengan istilah question mark karena dia mirip tanda tanya dengan titik di bawah. Nah, untuk post operatifnya bagaimana? Sebenarnya hisprung ini kan anastomosisnya juga di bagian distal, udah di ujung-ujung. Jadi sebenarnya
puasa juga nggak terlalu lama, bahkan masa rawatannya sebenarnya 2 hari atau 3 hari juga cukup. Kemudian untuk anastomosis yang end-to-end, seperti Soave atau Swenson tadi, itu juga dianjurkan dilakukan busi supaya tidak terjadi struktur. Atau misalnya busi tidak ada, cukup di RT aja dengan 1 jari, 1 sampai 2 minggu pasca operasi atau pasca tindakan. Kemudian komplikasinya, biasanya yang pertama paling sering wound infection, kemudian intraabdominal bleeding. Kemudian tadi yang saya sebutkan yang end-to-end anastomosis itu bisa terjadi struktur. Apabila terjadi perforasi, biasanya itu sudah ada obstruksi pasca pull through. Biasanya dianjurkan untuk dibiopsi ulang, sama kasusnya dengan obstruksi. Sama dengan kasusnya seperti adesi. Cuma kalau adesi kan itu cukup adesiolisis. Tapi kalau memang dia bukan adesi, siapa tahu dia memang ada zona yang ganglion yang tersisa sehingga obstruksinya masih tertinggal walaupun dia sudah di pull through. Nah, untuk long term-nya, kalau misalnya di pull through masih menyisakan bagian ganglion atau terjadi twisting atau terjadi stricture, itu bisa terjadi swelling bahkan sampai ke enterocolitis. Kalau swelling ini bagian BAB yang padatnya kurung di atas, bagian yang cepirit-cepirit atau mencretnya itu keluar dari sela-sela. Jadi kadang keluhannya sering keluar kayak tetesan-tetesan BAB dari anus. Cuma si anaknya sendiri nggak bisa merasakan sensasinya gitu. Nah, ini yang obstructive symptoms pada pasca operasi pull through. Biasanya itu terjadi recurrent aganglionosis. Kadang bagian yang kita pull through sudah kita PA, saat pull through-nya tidak ada. Namun setelah kita PA ulang lagi ketika terjadi obstruksi, ternyata ganglionnya hilang. Bisa. Kenapa? Karena mungkin jahitannya terlalu tension, atau mungkin bagian usus yang kita tarik juga terlalu tegang atau yang lain, sehingga terjadi iskemia. Iskemia akhirnya bisa merusak ganglion-ganglion yang sudah ada di ujung tadi. Bisa juga terjadi sphincter akalasia. Kemudian bisa juga terjadi fungsional megakolon karena sudah terlalu lama dilatasi, akhirnya fungsi peristaltiknya juga sulit untuk kembali normal. Nah, gimana cara membuktikan dari mechanical obstruction pasca pull through? Itu bisa pertama paling mudah kita rectal toucher. Kelihatan struktur atau tidak. Kalau udah hamil, septumnya panjang atau tidak. Untuk konfirmasinya dengan apa? Barium enema. Di sini ada saya bikin bagannya pada pasien obstruksi pasca pull through, kita rectal toucher dan barium enema. Kalau ada struktur, langsung dilatasi atau redo pull through-nya. Tapi kalau tidak ada struktur, kita curigai jangan-jangan obstruksinya fungsional. Kita biopsi dulu, ada ganglion tidak. Kalau ganglionnya ada, ya berarti hanya masalah motilitas. Apakah karena dia over distended sebelumnya atau apa? Wash out dulu, kemudian coba botox. Kalau enggak juga, baru dilakukan reseksi. Atau di stoma dulu, istirahatkan lagi. Tapi kalau tidak ada ganglion pada biopsinya, tetap kita lakukan ridokultur lagi. Kita tarik lagi bagian yang ada ganglion ke bawah. Nah, untuk enterokolitis, ini sering kali saat terjadi obstruksi pasca pull through, berujung-ujungnya juga enterokolitis. Mungkin cukup sering kadang datang pasiennya kontrol di bagian poliklinik pada anak. Habis pull through, kapan? 2 bulan yang lalu. Masuk lagi kenapa? Enterokolitis. Atau kita kenal dengan HAEK, Hisprung Associated Enterocolitis. Dan enterokolitis pada hisprung ini justru kadang kalau dibiarkan dia bisa sifatnya life threatening atau berbahaya. Jadi di sini sebenarnya penanganannya tidak sulit, tapi cukup lama dengan antibiotik broad spectrum dan dilakukan rutin irigasi. Kemudian antibiotik yang kita gunakan itu untuk bakteri anaerob, which is metronidazole, kemudian dibantu dengan agen-agen probiotik. Gimana cara menentukan HAEK pada pasien Sprung? Ini baik yang pre-pull through atau post-pull through. Sebenarnya kita bisa pakai HAEK score, di mana di atas 10 itu kita sudah bisa katakan ini Hisprung Associated Enterocolitis. Bisa kita bagi menjadi 4 part,
yaitu dari anamnesa, kemudian kita bagi dari physical examination atau pemeriksaan fisik, disokong dengan radiologi dan laboratorium. Kalau skornya di atas 10, itu high. Oke, mungkin ini yang bisa saya bagi. Semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanya, silahkan. Mungkin saya akan coba bantu jawab. Ya, Kak, sesi tanya jawab, Kak. Siap. Terima kasih, Dok, atas pemaparan materinya. Selanjutnya acara kita diskusi. Bagi rekan-rekan residen yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Silakan, Dok. Dok. Izin Ya. kepada Bang Waldi, dipersilakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini yang ingin kami tanyakan, Dok, jikalau kita ada kasus pasien ISPRU harus melakukan kolostomi atau sigmoidostomi, bagaimana tips and trik kita sehingga kolostomi yang kita angkat itu adalah bagian yang sehat, bukan bagian yang ganglionik. Terima kasih, Dok. Oke, bagus pertanyaannya. Sangat-sangat praktikal. Waldi, kalau untuk melakukan kolostomi, biasanya guide pertama itu dengan foto polos abdomen. Dari foto polos abdomen, mungkin kita udah dapat gambaran, setidak-tidaknya kita bisa menentukan dulu. Memang nggak mudah, tapi dengan sering melihat, mungkin kita bisa membedakan nanti. Oh, ini sigmoidnya. Terus ini ke descendant, kurang lebih descendannya sampai sini. Terus ini bagian dilatasinya. Pertama kita dapat gambaran dulu bayangan khususnya seperti apa di dalam perut. Yang dilatasi itu ilium atau kolon. Karena itu juga membantu nanti Waldi apakah itu memang hisprung atau ternyata atresia yang di proksimal. Jangan-jangan atresia ilium, jangan atresia jejunum. Jadi pertama lihat distribusi udara, ini kolon apa usus halus. Oke, yang dilatasi kolon. Kurang lebih kolon bagian mana? Dapat gambaran, oh kira-kira ini kayaknya di bagian sigmoid. Karena sigmoid pada anak itu redundant. Jadi kalau bagian dilatasinya malah merembet ke arah atas, terus belok lagi ke bawah, itu kita bisa memperkirakan, oh ini kayak saya nanti akan naikkan di sigmoid. Dikonfirmasi intraoperatif. Bagaimana caranya? Mungkin dengan insisi yang agak lebar sedikit. Kemudian kita eviscerasi dulu kolonnya, Waldi. Ketika kolonnya sudah kita keluarkan, identifikasi distal dan proksimal, terus lihat. Biasanya kita bisa mengidentifikasi zona spastiknya secara intraop. Kemudian identifikasi zona transisional sampai ke dilatasi. Selalu cari tempat yang akan kolostomi itu bagian dilatasi atau zona dilatasi. Karena tadi kita sudah sepakat bahwa zona spastik tidak ada ganglion, zona transisional itu hipoganglion, zona dilatasi itu sudah ada ganglionnya. Dan yang akan di stoma itu naikkan sedikit dari bagian yang paling dilatasi. Jadi kurang lebih ketika kita keluarkan, lihat kolonnya, mana yang paling besar, kurang lebih naikkan sedikit dari bagian yang paling besar, tadi diameternya, stoma di situ. Kemudian jangan lupa ambil sampel di bagian yang di stoma untuk mengkonfirmasi apakah bagian yang kita stoma itu sudah ada ganglion apa belum. Kalau misalnya belum ada ganglion, apakah perlu di stoma ulang? Tidak selalu. Kenapa? Karena mungkin bagian yang ganglion itu sudah sangat-sangat pendek ke proksimal. Dan sebenarnya BAB-nya juga aman-aman saja. Cuma catatan nanti ketika akan melakukan definitif atau pull-through, bagian yang ganglion ini tetap harus kita biopsi ulang lagi ke arah proksimalnya. Jadi koreksinya nanti di saat mau pull-through. Kecuali saat di stoma tidak ada ganglion dari PA-nya. Kemudian ada keluhan obstruksi pada stomanya. Nah, itu baru ada tempat yang kita lakukan stoma ulang. Kejawab, Waldi? Pertanyaan Waldi? Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ada tambahan lagi, Dok. Untuk jenis Ya, stomanya gimana, Dok? Apa loop stoma, double barrel, atau gimana, Dok? kalau untuk pilihan stoma, sebenarnya ini yang dianjurkan
seperti Hartmann-like, seperti membuang tumor kolorektal. Karena kita udah tahu bagian distal ini nggak akan dipakai. Kenapa? Karena tidak ada ganglion. Dari mana kita tahu tidak ada ganglion? Karena dia spastik. Dari mana kita tahu dia hisprung? Sudah di rektum biopsi sebelumnya. Tapi seandainya kita belum ada modalitas biopsi, kita belum barium enema, dan pasien datang dengan keluhan obstruksi intestinal atau bahkan sudah perforasi. Di sini keadaannya quick in, quick out. Jadi kalau keadaan seperti itu, saat settingannya emergensi, dianjurkan untuk dilakukan loop saja. Baik dok, terima kasih dok. Oke, Waldi. Ya dok, terima kasih dok. Ada lagi yang mau bertanya? Dan residen yang bertanya. Izin bertanya, Dok. Halo, ya, ya bang, di mana bang? Ada Dr. Widya, dipersilakan. Oke. Terima kasih. Izin bertanya kepada Dokter Niko. Untuk kasus hisprung ini, terkadang ada pasien yang dengan tampilan klinisnya itu dia hisprung. Kemudian kita lakukan pemeriksaan lanjutan yaitu dengan transanal mukosa biopsi. Di mana namun hasil dari transanal mukosa biopsi itu terkadang hasilnya itu adalah dia tidak menemukan adanya tanda-tanda hisprung pada pasien itu pada hasil biopsi. Nah, pertanyaan saya kalau untuk kasus seperti ini, sebenarnya untuk tampilan klinis pasien ini kita bisa menilai ini adalah hisprung, tapi dari hasil biopsinya itu adalah dia tidak mendukung dari tampilan klinis. Apakah pemeriksaan biopsinya ini harus kita ulang lagi atau kita lanjutkan penelitian lanjutannya? Terima kasih. Oke, Wit. Bagus pertanyaannya juga, karena saya juga pernah beberapa kali mengalami yang seperti itu. Sebelum saya jawab dulu, saya ada yang mau diralat sedikit. Mungkin kita di M. Jamil terbiasa memakai istilah transanal mukosa biopsi. Itu sebenarnya ICD-9 untuk tindakan kolonoskopi dan membiopsi di bagian sigmoid dan rektum. Karena rektal biopsi pada hisprung belum termasuk dalam ICD-9. Cuma kalau nanti kalian mencari tahu atau mencoba mempelajari, kalian nggak akan temukan tindakan transanal mukosa eksisi di buku manapun gitu. Karena istilah yang dipakai secara universal itu adalah rektal biopsi pada hisprung. Oke, untuk pertanyaan seandainya klinisnya hisprung khas 24 jam mekonium nggak keluar, perut kembung, tapi di biopsi normal. Sebenarnya pilihan pertama itu kita pikirkan ke arah varian hisprung. Bisa jadi dia ada ganglion, tapi dia gangguan neuronal atau fungsi peristaltiknya yang terganggu. Di sini nanti perannya imunohistokimia atau IHK. Kita bisa pakai K-retinin sama S100 sebagai marker utama untuk hisprung. Seandainya K-retinin dan S100-nya mendukung, ada giant ganglia cell, kemudian dengan SA, dengan hipoganglionosis, dan lain-lain, apapun yang dideskripsikan dari pewarnaan imunohistokimia itu, masih mendukung ke arah hisprung, kita tetap melakukan ke arah hisprung. Tapi seandainya dari histopatologi yang grossnya juga tidak ditemukan ganglion, setelah kita IHK juga tidak hisprung. Nah, di sini banyak lagi dedenya. Apakah sphincter akalasia, apakah itu IND atau intestinal neuronal disorder. Nah, di sini banyak lagi modalitas yang bisa kita pakai. Apakah dengan anal manometri, apakah dengan miometri pada otot-otot sphincter, dan lain-lain. Jadi sebenarnya ketika keluhannya mirip atau khas dengan hisprung, tapi kita sudah usahakan sampai ke biopsi dan sampai IHK itu ternyata bukan hisprung, tapi keluhan obstruksinya ada, stoma dulu, boleh loop, atau boleh double barrel, tapi jangan dibuang, jangan di Hartmann. Karena kita atasi dulu obstruksinya, baru kita work up varian-varian hisprung tadi.
Jadi kita nggak langsung memvonis, oh ini kan khas Hisprung, tapi biopsinya nggak cocok, imunohistokimia nggak cocok. Karena varian yang lain juga masih banyak. Dan itu work up-nya juga nggak sebentar. Jadi diversi aja dulu, Wid. Nanti work up-nya itu urusan, mungkin saya sendiri juga masih belum, rasanya belum sanggup untuk work up. Mungkin itu untuk konsultan digestif anak lah, kayak dokter Budi atau dokter John nanti. Kejawab, Wid, rasanya, Wid? Ya, baik, terima kasih dokter. Baik, apakah masih ada residen yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum dok. Ya, ya. Silakan, silakan. Dok, saya izin bertanya dok. Mungkin lebih ke klinisi dok. Jika kita curiga ada temu pasien dengan kecukupan Hirschsprung, Hmm. kan biasanya kita temuin kalau hasil rektal biopsinya itu adalah agak unik. Kalau misalnya pada Hmm. kasus yang ada pernah dapat dok, itu kasus poli. Waktu itu ketemu kasus pasien dengan hipoganglionik. Apakah ada tempatnya kita lakukan rektal biopsi ulang atau bisa kita pastikan aja dengan Oh, kurang lebih mirip tadi jawabannya mungkin, Dek. Karena kita ambil aja contoh simpelnya. Pasien Alvarado skor 11 atau 10. Curiga apendik. Terus kita USG sama radiologi. Dari USG tampak apendik tidak teridentifikasi. Jadi sebenarnya kan pemeriksaan histopatologi atau pemeriksaan penunjang yang lainnya itu hanya membantu kita untuk mengkonfirmasi. Tapi seandainya ada gambaran hipoganglionik, tapi gambarannya khas Hirschsprung, barium enemanya khas Hirschsprung, kita bisa lanjut ke IHK tadi, dan IHK-nya mendukung ternyata Hirschsprung. Kita tetap melakukan sebagai Hirschsprung. Bagiannya kita tetap akan buang dan dilakukan pull-through. Tapi misalnya kita ragu, pasien datang dengan usia 4 tahun, riwayat sebelumnya mekonium terlambat nggak jelas, keluhan obstruksi muncul 4 tahun dengan konstipasi. Kita biopsi ganglionnya hipo. Kemudian kita lakukan IHK juga meragukan. Nah, ini di sini baru tempatnya kita work up ke varian-varian Hirschsprung yang tadi. Jadi tetap urutannya jangan dibalik PA yang menentukan decision kita, anamnesa dan pemeriksaan fisik, itu hanya tambahan. Bukan, dibalik. Pemeriksaan fisik dan anamnesa itu yang menentukan working diagnosa kita, dikonfirmasi sama penunjang. Jadi jangan sampai penunjang yang mengganggu working diagnosis tadi. Fungsinya hanya mengkonfirmasi. baik paham dok. Terima kasih banyak dok. Ya, sama-sama. Ya, bagi rekan-rekan residen ya kepada Dr. Base, dipersilakan. Terima kasih Dokter Ikra atas kesempatannya. Izin bertanya Dokter, Ya, silakan. pada Hirschsprung ini apa pertimbangannya kita memilih tindakan pembuatan stoma dulu kemudian baru pull through atau bisa one stage pull through dokter? Terima kasih dokter. Oke, kapan dilakukan kolostomi dan kapan one stage pull through? Mungkin bisa kita rangkum dari yang tadi, dari nih, indikasi kapan kita lakukannya kolostomi. Nah ini, ketika pahami dulu bahwa Hirschsprung itu definitifnya adalah pull through. Berarti kita membuang bagian yang aganglion dan menurunkan bagian yang sudah ada ganglionnya ke linea dentata. Jadi kita menangani pasien ini kan selalu dengan mindset yang bagaimana dia bisa operasinya seminimal invasif mungkin. Kalau bisa sekali operasi ya sekali gitu, ngapain 2 kali. Berarti istilahnya kita lakukan kolostomi ini terpaksa. Kapan kita lakukan kolostomi? Kalau ada enterokolitis yang berulang
atau datang dengan kasus perforasi, atau pasien yang malnutrisi, atau sudah masif dilatasi dari proksimal usus besar atau kolon. Seandainya dia datang dengan keluhan hisprung yang sudah terkonfirmasi, sudah biopsi, klinis positif juga, mekonium terlambat perut kembung dulu ada. Namun anaknya rutin di wash out, obstruksinya teratasi, tidak ada riwayat enterokolitis. Kita barium enema ternyata hanya dilatasi biasa, bukan dilatasi yang masif. Kasus seperti ini kita nggak usah mikir kolostomi lagi. Kita langsung lakukan one step. Karena komplikasinya tidak ada, dan mungkin edukasi sewaktu dia datang di usia neonatus itu juga tersampaikan dengan baik. Sehingga memungkinkan si anak tersebut dilakukan operasi 1 kali. Tapi misalnya pasien hisprung yang sudah neglected, misalnya datang dengan usia 4 bulan atau 5 bulan, tidak pernah di rectal washout atau irigasi, tidak ada kontrol ke rumah sakit, datang dengan usus yang udah dilatasi, perutnya udah besar, udah malnutrisi, atau bahkan sudah enterokolitis atau perforasi. Ini stoma dulu, nggak usah pikirin dulu primary culture di sini. Kebayang, Mas ya? Terbayang dokter. Mm-mm. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Oke, baik. Terima kasih dokter. Ya. Baik, pakar rekan-rekan presiden, masih ada yang mau ditanyakan? Baik dok, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dan waktu sudah menunjukkan pukul 7. Mohon izin, apakah sudah boleh ditutup sesi diskusinya dok? Oke. Sudah saya cukupkan juga. Makasih Ikra, semoga yang saya sharing kali ini bermanfaat untuk rekan-rekan PDS semua. Ada Dokter Rizky juga. Selamat pagi Dokter Rizky. Pagi, Dokter Niko. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Dok. Izin Dok ditutup Dok kegiatannya Ya, Dok. oke. Ya, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Niko. Mohon izin kepada Dr. Rizky, apakah ada info atau mohon yang akan disampaikan? Enggak, lanjut ya, bisa ditutup. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya acara diskusi kuliah subuh kita pada pagi ini, maka berakhir acara kuliah subuh kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Yaniko atas ilmu yang diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kegiatan keresidenan kita ke depannya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Niko. Sama-sama Dok. Terima kasih Dok.